Banyak video review rumah kos yang cuma nunjukin kamarnya, fasilitasnya, lalu selesai. Tapi video ini bukan seperti itu. Di belakang saya ini adalah rumah kos eksklusif dan hari ini kita akan membahasnya bukan dari sudut pandang marketing maupun manajemen estate, tapi dari sudut pandang tim proyek yang membangun dan mengelolanya. Kenapa itu penting? Karena buat investor yang paling krusial bukan cuma kelihatan bagus, tapi apakah properti ini dibangun dengan benar, dikelola dengan serius, dan bisa dipercaya jangka panjang. Di video ini kita akan bahas detail kawasan, unit, sistem pengelolaan, dan alasan-alasan teknis di balik setiap keputusan pembangunan. Kalau kalian calon investor yang pengen investasi rumah kos tanpa tebak-tebakan, video ini akan jadi referensi yang jujur dan transparan. Yuk kita mulai ditemani sama PIC proyeknya langsung. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh diperkenalkan sebagai apa di proyek ini? Jadi saya PIC Project di Kos ini, Mbak. Nama saya Mirza Ilmi. Oh iya, halo Mas Mirza. Salam kenal, aku Iski ya. Aku mau tanya-tanya banyak nih tentang rumah kos eksklusif di sini, Mas. Boleh. Kalau boleh tahu, yang pertama aku mau tanya lokasinya di mana ya, Mas? Jadi untuk lokasi Kosi Sigura-Gura ini kita berlokasi di Sigura-Gura Barat 1, di mana lokasinya itu dekat dengan pusat belanja, pusat kesehatan, dan pastinya pusat pendidikan juga. Keren banget, jadi sangat cocok ya Mas untuk disewakan rumah kos eksklusif ini. Ya, cocok banget. Kalau untuk keunggulan di rumah kos eksklusif ini, apa ya Mas Mirza? Wah, di sini banyak banget Mbak Iski. Mungkin nanti bisa kita review satu-satu. Oh, boleh lebih detail ke dalam ya Mas? Betul. Kalau untuk konsep kawasan sendiri nih Mas Mirza, apa aja sih konsep kawasan di rumah kos eksklusif ini? Nah, di Kosi ini kita ada 22 unit Mbak Iski. Terus itu juga ditunjang sama manajemen estate, jadi apa-apa sudah diurusin. Jarang sekali loh ada developer yang konsepnya seperti ini. Nah, itu. Kalau gitu aku penasaran deh Mas, lebih detail ke dalam. Boleh. Ayo kita lihat ke dalam ya. Mari kita ke dalam. Pertama masuk di sini, kelihatannya lega banget ya, Mas Mirza. Rasanya kayak luas banget gitu. Nah, row jalan kita di sini emang kita buat 9 meter. Jadi mobil lalu lalang, motor aman. Wah, jadi nggak harus ada yang berhenti salah satunya dulu ya, Nah, Mas betul. Mirza. Selain row jalan yang lebar, sistem keamanan di sini seperti apa sih, Mas Mirza? Jadi untuk sistem keamanannya sendiri Mbak Iski ya, di sini tuh kita ada security, terus juga kita one gate system, dan juga kita ada CCTV kawasan di beberapa titik itu 24 jam Mbak Iski. Jadi lebih aman ya Mas. Selain kawasan yang lebar, keamanan juga terjaga pastinya. Betul. Benar-benar kos yang eksklusif. Kawasan yang rapi dan aman itu pastinya bikin nilai propertinya terjaga Mbak Iski. Bener banget nih Mas Mirza. Oke, kalau untuk perawatan kawasan sendiri nih Mas, standarnya gimana sih? Jadi untuk perawatan kawasan Mbak, itu manajemen estate itu udah ada jadwal rutin untuk ngecek kebersihan, terus ngecek fasilitas, dan juga ngecek area bersama juga. Jadi nggak harus nunggu kotor atau rusak dulu nih ya Oh, nggak Mas? perlu, itu sudah diamankan sama teman-teman ME. Oke nih Mas Mirza, kita kan udah bahas kawasan dan pengelolaannya. Sekarang aku mau lihat lebih detail dong Mas untuk unitnya. Boleh, ayo kita Mari. lihat. Kesan pribadi saya, di sini terlihat lebih tenang, lebih rapi, lebih nyaman, Mas Mirza. Ini bangunannya terlihat lebih besar juga nih Mas. Boleh nggak dijelaskan konsep dari bangunannya sendiri ini? Jadi untuk konsep rukos yang kita punya itu minimalis, modern, simple. Nah, kenapa? Karena namanya rukos ini kan disewakan ya, Mbak Iski. Jadi kita tuh perlu yang minim perawatan, terus juga secara estetika itu enak dilihatnya. Cocok sekali nih Mas Mirza berarti. Selain itu Mbak Iski, kita ini 4 lantai. Jadi lantai 1 itu ada parkiran, lantai 2, 3 itu isinya kamar, terus di lantai 4 kita ada rooftop. Keren banget, jarang-jarang ada rukos yang ada rooftopnya nih Mas. Kalau dari sisi material fasadnya ini gimana Mas Mirza? Nah, kita di sini pakai atap Fumira Mbak Iski. Jadi atap Fumira ini dia tahan lama, anti karat, terus juga tahan bocor. Selain itu kita juga dindingnya kita pakai dinding kamprot ya, yang dimana itu juga tahan dengan cuaca ekstrim dan looksnya juga clean kayak gitu. Berarti rukos ini bukan hanya sekedar desain yang ikut tren ya Mas? Jadi emang kita di sini tuh mengutamakan jangka panjang, tidak hanya visual saja.
Ini poin penting banget nih Mas ternyata ya buat investor. Terakhir mungkin Mas Mirza, aku mau tanya nih, kenapa Rukos ini dipilih bentuk dan warna yang seperti ini? Nah, jadi gini Mbak Iski, kenapa kita pilih warna ini? Itu biar looks-nya itu kelihatan clean dan bentuknya juga proporsional, dimana itu cocok untuk semua segmentasi dan juga tidak cepat usang gitu. Oke, itu tadi mengenai seputar fasad di rumah kos ini Mas. Kalau gitu boleh kita cek ke dalam untuk detail lebih lanjut Mas? Ayo kita masuk ke dalam. Kalau kita lihat nih Mas Mirza, parkirannya cukup luas sekali. Ya betul Mbak Iski, jadi kita ini parkirannya bisa untuk beberapa kendaraan juga banyak, dan semua unit kita itu ada carportnya semua. Oh, jadi semua unit ya Mas ya, sama Betul, parkirannya seperti betul, ini. betul. Kalau boleh tahu, di area parkiran ini Mas Mirza ada apa aja, boleh dijelaskan? Di sini kita ada token listrik Mbak Iski. Token listriknya itu sesuai sama jumlah kamarnya. Oh, jadi per kamar ya Mas? Betul, per kamar itu kita ada token listrik sendiri, itu besarnya 1300 watt, itu bisa untuk TV, kulkas, terus mungkin kan anak kos mungkin bawa PC atau bawa laptop, nah itu aman sudah. Terus kita juga ada cadangannya, kita ada genset. Keren sekali, ada genset juga di area sini. Nah, Terkait maintenance di sini, Mas Mirza, contohnya seperti token listrik ataupun genset, itu nantinya seperti apa Mas? kayak yang udah saya bilang tadi, jadi di sini tuh kita ada manajemen estate, itu 24 jam. Jadi misalnya ada trouble listrik atau apa, tinggal telepon aja. Jadi gampang sekali ya Mas, penghuni-penghuni di sini tidak perlu repot memikirkan ketika ada kerusakan atau trouble. Kita sudah bahas di area carport ini Mas, aku jadi lebih penasaran nih untuk masuk ke dalam. Ayo kita masuk, kita lihat-lihat. Layout di sini juga terasa rapi dan mengalir ya Mas Mirza. Betul banget. Apalagi di area dapur ini. Kalau boleh tahu di area dapur ini ada apa aja Mas Mirza? Di sini kita kitchen setnya udah lengkap ya. Jadi kita ada cooker hood, kompor, kulkas, terus juga ada ambalan dan rak piring. Nah ini emang kita buat, kalau Mbak Iski lihat kan ini kita buat emang homey gitu. Jadi Iya. biar anak kos tuh kerasa kayak di rumah. Jadi nggak gampang homesick ya Mas? Nggak gampang homesick, bener banget lagi. Kira-kira nih Mas Mirza, maintenance-nya nih nanti seperti apa? Kalau misalnya nanti ada kompor yang rusak atau cooker hood? Untuk maintenance tuh tinggal telepon ME. Oh, seperti Gitu, iya. sebelumnya ya Mas Mirza, manajemen estate mengatakan Pokoknya segalanya. NE itu di sini bisa apa aja. Gitu, jadi tinggal telepon. Ada rusak-rusak apa, telepon. Laki-laki nggak perlu pusing nih kalau ada Betul. barang-barang yang rusak nih. Betul. Kalau aku lihat di sini juga ada taman Mas Mirza, keren sekali. Di area dapur ini ada taman yang sangat luas. Boleh masuk ke sana Mas Mirza? Boleh? Kita sambil lihat ya. Boleh, sambil lihat-lihat. Ternyata cukup luas juga ya Mas. Kira-kira untuk taman ini sendiri itu kegunaannya untuk apa sih Mas Mirza? Nah, jadi taman ini memang kita buat misalnya kayak anak kos ini nanti sama teman-temannya makan, wah bisa lihat pemandangan, angin-angin sepoi-sepoi masuk. Oh, untuk Jadi- sirkulasi udara juga ya Mas? Betul, ya? fresh, tenang. Jadi anak kos yang mungkin stres apa butuh ketenangan, di sini enjoy. Enjoy. Saya lihat juga bisa untuk menjemur pakaian ya Mas di sini. Selain ada rooftop di atas, mungkin yang di lantai 1, jemur pakaiannya di sini ya. Di sini bisa banget teman. Jadi ada space kecil, bisa untuk ya jemur-jemur mungkin anduk atau mungkin keset atau Barang-barang apa. kecil aja ya Mas. Betul, karena di sini kita juga udah ada laundry-nya soalnya. Jadi disediain sama ME. Jadi tinggal ambil barangnya, barang kotor tinggal kasih ke MI Iya, gitu Mas. betul. Wah, keren sekali. Oke, itu tadi area dapur, ini area taman. Jadi bisa menambah nilai plus di Rukos ini ya Mas ya. Bener banget, Mas. Selanjutnya kita kemana lagi nih Mas? Kita coba lihat atas ya, kita cek-cek dulu. Wah, ada hal menarik apa nih di Betul. lantai 2? Ini ternyata yang dimaksud Mas Mirza ya. Kalau boleh tahu, ini area apa Mas? Jadi ini itu tempat nyantai-nyantai Mbak Iski. Jadi kayak misalnya kan mungkin teman-teman kos di lantai 2 ini pengen ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, atau mungkin mau laptopan atau sekedar kayak ngelamun gitu ya. Nah ini cocok. Di sini ya Mas? Itu kan ada pencahayaan juga kan. Oh siap. Kalau lantai 1 tadi ada taman di Betul. sebelah dapur. Untuk lantai 2 di area sini ya. Ya. Keren sekali. Layoutnya sangat tertata dan rapi.
Nah, oke, ayo kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini pasti ditunggu-tunggu ini sama. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya, Oh. Mas Mirza. Boleh lanjut. Ini Mbak Iski yang kita tunggu-tunggu. Kalau boleh tahu nih, Mas Mirza, ini kan terasa nyaman sekali ya. Konsep kamarnya ini bagaimana nih, Mas? Boleh dijelaskan mungkin? Jadi untuk konsep kamar kita ya, jadi kamar kita ini udah full furnish, jadi udah ada lemari, kasur, terus juga udah ada mesa belajar, dan kita juga ada private balkon. Di sini luasan kamarnya itu 6 meter, itu belum termasuk kamar mandi. Keren sekali. Makanya terasa sangat luas. Jadi nanti dapat semua ini ya, Mas ya? Dapat semua ini. Lengkap Betul. sudah ya. Lengkap, enak tinggal tidur. Biasanya nih, kos eksklusif ini, Mas, ada private kamar mandinya. Betul. Jadi di sini kita ada kamar mandi yang Luas juga ya, Mas? Boleh Betul. dijelaskan mungkin ada apa aja, Mas, di kamar mandinya ini? Jadi di sini kita udah pakai shower ya. Terus juga ada water heaternya. Jadi misalnya mau mandi pakai air panas apa itu bisa, udah aman. Oh, ada air panasnya juga ya, Mas ya? Water heater ya, Betul. Mas. Selain private kamar mandi tadi, Mas, apalagi nih keunggulan yang didapat? Kita juga ada private balkon. Jadi fungsinya ini selain biar sirkulasi udaranya itu bagus, pencahayaan juga bagus. Karena kan besar kan, ya kan? Nah, Keren sekali. Konsep kamarnya pun juga sangat tertata ya, Mas. betul. Kalau untuk material sendiri, Mas, di kamar ini? Jadi untuk pemilihan materialnya sendiri, Mak. Jadi kita milih itu tone warnanya itu yang warm. Jadi biar ruangannya ini terasa hangat, gitu. Nyaman, hangat, bumi. Jadi serasa ingin di kamar terus gitu ya, Mas. Betul. Selain itu kayaknya jadi terlihat lebih lebar juga ya, Mas, pemilihan warnanya ini. Betul sekali, betul sekali. Oke, kita udah bahas nih, Mas, konsep kamarnya. Menarik sekali. Ada hal yang lebih menarik nggak mungkin, Mas, dari Rukos ini? Ada dong pastinya. Ayo ikut saya. Boleh nih. Oke, kita lanjut ke tempat spesial selanjutnya, Mbak Iski. Ini pasti jadi tempat favorit penghuni di sini ya, Mas Mirza? Ya betul, ini itu komunal area. Jadi semisal untuk anak kos mau kumpul-kumpul, nah tapi area private-nya nggak terganggu. Di sini tempatnya. Karena semua aktivitas tuh nggak harus dilakukan di kamar ya, Mas? Benar. Mirza? Jadi kan kadang di kamar, kadang di Betul. Kalau dari sisi teknisnya nih, Mas, aku mau tanya, gimana sih keamanan dari private balkon ini sendiri, baik yang komunal maupun yang private di kamar tadi? Jadi kita udah ada pagar pembatas ya, kita udah ada pagar pembatas, terus itu juga material yang kita pakai udah tahan karat, tahan cuaca ekstrim, jadi aman lah, kita betul-betul memikirkan keamanannya. Jadi selain aman, desainnya juga tetap modern nih, Mas. Jadi emang kita fokusnya gak hanya di visual saja gitu, jadi keamanan, kenyamanan itu juga penting, Mas. Sangat imbang sekali ya, Mas. Keren sekali, benar-benar rumah kos eksklusif nih. Rumah kos eksklusif. Mungkin ada yang belum kita jelajahi nih, Mas, di Rukos ini. Lu ada yang paling atas, itu wah paling top itu di sini. Kita coba lanjut. Boleh, Mas, ya. kita langsung ke sana aja nih, Mas, Ya. biar tahu. Ini Mbak Rizky, ini paling topnya di Rukos Kos ini. Jadi ini cukup jadi highlight ya. Mas Betul Firza, sekali, ada betul sekali Mbak sih. Rizky. Kalau dari segi konsep nih, Mas, area rooftop ini untuk apa aja nih? Jadi area rooftop ini itu juga area servis ya. Jadi kayak tandon, terus juga outdoornya AC itu kita di atas semua. Jadi bisa bilang ini juga area servis. Terus juga selain itu ini dibuat nyantai-nyantai juga bisa sama teman-teman kan. Nyantai-nyantai malam-malam mau lihat langit, apa lihat UB itu. Ternyata terlihat juga ya, Mas, Univ UB dari sini. Jadi bisa dibilang di sini ini tempat paling sipnya lah. Kalau dari segi branding, berarti rooftop ini punya nilai jual lebih ya, Mas? Betul sekali Mbak Rizky. Kalau dari segi keamanan dan perawatannya sendiri, itu juga dari ME ya, Mas? Ya, jadi kita semua perawatan tuh dari ME dan kita juga di sini kita pasang pagar-pagar ya. Jadi biar aman. Lebih gitu. aman ya? Betul sekali. Dari Mas Mirza sendiri, ada poin penting lagi nggak untuk disampaikan kepada calon investor nih? Jadi mungkin untuk para investor ya, jangan ragu lagi buat beli Rukos kita. Soalnya Rukos kita ini aman, nyaman, terus juga minim perawatan, fasilitasnya semua lengkap. Jadi insya Allah bakalan nggak rugilah kalau invest di sini. Oke nih, Mas, jadi kalau melihat dari kawasan tadi sampai ke atas rooftop yang paling tinggi di rumah kos eksklusif ini,
Ternyata rumah kos di sini tidak hanya dirancang untuk estetika ya, tetapi dirancang secara serius nih buat para calon investor yang nantinya akan berinvest di sini. Betul, jadi jangan ragu untuk para investor ya untuk invest di kos-kos ini. Baik nih Mas Mirza, terima kasih sekali. Terima kasih banyak sudah menemani saya untuk keliling di rumah kos eksklusif ini. Saya juga terima kasih loh Mbak Rizky mau datang ngeliat-liat rukos di sini bareng saya juga. Mungkin Sama-sama Mas Mirza. kita Boleh. lanjut ya jalan-jalan di bawah kan ya. Boleh. Kita lihat-lihat lagi lah yang lainnya, oke? Siap Mas, mari. Kalau kita tarik garis besar dari apa yang sudah kita lihat bersama, rumah kos ini bukan dibangun untuk sekedar terlihat bagus, tapi dirancang dari awal dengan konsep yang jelas, standar, dan rapi, dari sistem yang siap dikelola jangka panjang. Mulai dari lokasi strategis, kawasan yang tertata, unit, dan kamar yang nyaman, sampai fasilitas-fasilitas seperti balkon, dapur bersama, dan rooftop, semuanya punya alasan, bukan kebetulan. Untuk penyewa, ini adalah tempat tinggal yang tenang, aman, dan nyaman. Dan untuk investor, ini adalah properti yang dibangun dan dikelola dengan mindset bukan main cepat, tapi main jangka panjang. Karena pada akhirnya, investasi properti bukan soal bangunan saja, tapi soal siapa yang membangun dan siapa yang mengelolanya. Kalau kamu, investor yang mencari rumah kos eksklusif dengan sistem yang rapi, target penyewa yang jelas, dan pengelolaan yang serius, kamu bisa cari tahu lebih lanjut lewat link di deskripsi atau langsung hubungi tim kami untuk diskusi. Karena investasi yang baik bukan yang paling cepat terlihat cuan, tapi yang paling konsisten memberi nilai. Sampai ketemu di video berikutnya.